adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Vivi. Dan hari ini Kak Vivi akan menyampaikan firman Tuhan di Yakobus 1 ayat 19 sampai 25. Nah, Kak Vivi tidak sendirian. Kak Vivi ditemani oleh siapakah dia? Teng-teng. Oh, ini namanya Yola. Nah, suatu kali Yola itu bertanya, Kak Vivi, kenapa aku punya telinga 2 dan mulutku 1? Oh, karena Kak Vivi jawab gini, Yola, kalau mulutmu 2 nanti gimana? Kan makan terus. Mulut 1 aja makan terus, gak berhenti makan. Bukan itulah adik-adik alasannya. Kenapa ya? Karena Tuhan ingin kita untuk cepat mendengar dan lambat berkata-kata. Oke, coba lihat ini. Ini adalah mulut kita. Wah, karena itu Tuhan ciptakan hanya 1. Karena mulut kita ini seringkali marah-marah. Sukanya, kamu sih. Sukanya nyalain orang. Sukanya apa lagi? Oh iya, sedikit-sedikit marah. Sedikit-sedikit marah. Wah, marah dengan mama, marah dengan papa, marah dengan kakak, marah dengan adik, teman, semuanya dimarahin. Oh, perhatikan. Kalau kamu suka marah-marah, Tuhan bilang apa di Alkitab? Kamu tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita suka marah, kita tidak mengerjakan kebenaran. Betul, karena itu marah, stop. Tidak boleh marah lagi. Jangan marah, karena itu tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Dan pada waktu kita marah, hops, ambil marah. Dan kita berkata, aku tidak marah, aku tidak marah. Dan marahnya apa ini? Tuhan bilangnya kotor dan jahat. Karena itu yang kotor kita perlu buang ke tempat sampah. Nah, jadi sekarang kita berkata-kata yang baik, yang manis, yang sedap didengar. Yang tadi marah-marah, segala hal yang kotor, yang jahat, tempatnya di mana? Tempatnya ada di tempat sampah. Tetapi yang baik, yang benar, yang manis, yang sedap didengar, nah, ucapkan itu, ya. Nah, adik-adik, sekarang kita terima dengan lemah lembut. Apa itu? Yaitu firman. Waktu kita terima firman, masukkan firman itu ke dalam hati kita. Sehingga hati kita ini ada firman. Untuk apa, Kak? Untuk menyelamatkan jiwa kita. Jiwa Kak Vivi, jiwa adik-adik semuanya. Nah, sekarang kita lihat apa firman Tuhan hari ini. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Sebab
Jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Siapa yang mau menipu dirinya sendiri? Oh, tidak ada yang mau menipu dirinya sendiri. Ya, karena itu kita hendaknya menjadi pelaku firman. Bukan hanya pendengar saja, tetapi melakukan firman Tuhan. Setiap firman yang tertulis di dalam Alkitab. Sebab orang yang mendengarkan saja itu seperti apa sih? Seumpama seseorang yang sedang bercermin. Dia hanya melihat wajahnya, mengamat-ngamatin wajahnya. Setelah itu pergi dan sudah lupa. Tadi gimana ya? Tadi yang cemot mana ya? Tadi ada yang masih ada kotoran yang mana ya? Udah lupa. Nah, kalau kalian menjadi pendengar saja, kalian seperti itu. Kamu baca firman Tuhan dan segera melupakan. Tetapi ada yang namanya hukum yang sempurna. Kita apakan hukum ini? Kita teliti, kita baca. Siapa yang di sini baca firman Tuhan setiap hari? Oh iya, jempol, bagus. Kalian setia baca firman Tuhan. Coba kita lihat hukum yang sempurna. Isinya apa ya? Kak, setiap kali aku baca Alkitab, kenapa aku nggak dapat apa-apa ya? Seperti buku ini kosong. Baca sih baca, mengerti tidak. Tapi suruh terus baca. Iya, baca lagi. Tetap jadi. Tetap gak ngantuk. Aku gak dapat apa-apa. Aku tidak mengerti. Aku seperti baca buku dongeng. Tapi Tuhan berkata apa? Bertekun. Bertekun baca firman Tuhan. Dan suatu kali hukum yang sempurna ini akan menjadi apa? Hukum yang memerdekakan. Satu kali kalian akan baca firman Tuhan dan firman ini akan memerdekakan kalian. Dan orang yang bukan hanya pendengar saja. Kalau mendengar aja, dia segera melupakan. Seperti tadi, lihat cermin, lalu lupa. Tetapi orang yang meneliti hukum yang sempurna dan sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia. Oleh apa? Oleh perbuatannya. Karena apa? Upahnya yaitu surga. Nih, kita dilihatkan betapa besarnya Tuhan itu. Kita lihat betapa kasihnya Tuhan itu. Betapa mulianya Tuhan itu. Betapa baiknya Tuhan itu. Karena itu, kalau engkau mau berbahagia, teliti hukum yang sempurna dan bertekun di dalamnya. Nanti kalian akan menemukan hukum yang memerdekakan. Bukan hukum yang mematikan. Oke. Hari ini kita sudah belajar, hendaklah kita menjadi pelaku firman, jangan pendengar saja. Adik-adik, kita mau sama-sama kita menjadi pelaku firman. Siapa yang mau menjadi pelaku firman? Oke, ya. Kita akan berdoa sama-sama. Kita minta Tuhan untuk menyanggupkan kita untuk bertekun, ya, meneliti hukum yang sempurna ini, dan kita akan dimerdekakan.
dan kita dapat menjadi pelaku firman karena anugerah yang Tuhan berikan. Yuk kita berdoa. Kita angkat tangan kita serahkan hidup kita katakan, Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman-Mu, tapi kami tidak mau hanya sebagai pendengar saja, tapi kami mau sebagai pelaku firman. Tuhan, buat kami dapat tekun meneliti hukum yang sempurna, dan hukum ini yang akan memerdekakan kami, dan hukum ini yang menyanggupkan kami untuk menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Silakan Engkau tanam firman Tuhan ini masuk di dalam hati setiap orang yang mendengarkan, setiap kami yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.